I'm just gonna end my life now. I formally hand in my notice. I'm never racing in this championship ever again. Oke, dapat dibilang beberapa balapan terakhir tidak berjalan sesuai rencana Max Verstappen dan Red Bull. Setelah British Grand Prix, Max tertinggal 69 poin dari Oscar Piastri yang memimpin klasemen, dan dengan babak kedua musim 2025 yang akan segera mulai, sepertinya akan sangat berat untuk Max mempertahankan nomor 1 itu buat musim depan. Jadi hari ini gue membahas apakah semuanya sudah berakhir untuk Max Verstappen di musim ini. Jadi kita bahas dulu Max di beberapa balapan sebelumnya ya. Yang awal-awal gue bahas sekilas aja lah, karena gue udah bahas beberapa kali juga di video-video gue sebelumnya. Jadi di awal musim, battle-nya itu untuk titles ya diperkirakan tuh bakal antara dua McLaren dan Max Verstappen. Ya, Max merupakan challenger terdekat McLaren musim ini yang sangat dominan itu. Dengan sesekali George nyempil juga ya. Awal musim cukup solid, dia meraih pole dan kemenangan di Suzuka, pole lagi di Saudi, tapi sayang penalti membuatnya turun ke posisi kedua. Pole lagi di Miami, tapi emang pace-nya benar-benar ngilang di race sehingga harus puas di posisi keempat juga karena ya suatu hal. Lalu meraih kemenangan keduanya di Imola ketika dia melakukan manuver gokil itu di start ke Oscar Piastri yang jujur sampai sekarang masih bikin gue amazed banget saking gokilnya. Yeah, sure, whatever, I don't care. Tapi setelah Imola semuanya jadi berantakan. Dimulai dari Monaco, track yang penuh dengan slow speed corner, ya udah pasti kelemahan Red Bull banget di sini sehingga Max nggak bisa berbuat banyak. Meskipun mencoba strategi yang agak unik ya, gambling safety car di akhir-akhir yang bisa membuat dia mungkin naik beberapa posisi kalau beneran kejadian atau bahkan kemenangan, tapi posisi keempat lah hasil terbaiknya. Di Spanyol, di mana dia bisa aja finish di podium, tapi kelucuan strategi Red Bull lalu cekcokan sama George membuat dia kena 10 detik penalti dan turun ke posisi ke-10. Nah, jarang-jarang juga kita melihat dia finish di zona akhir poin on merit ya. Ya walaupun karena penalti, tapi tetap aja lah. Sekarang tuh jarang banget kita lihat dia finish di posisi ke-10, 9, 8 yang poin-poin receh tersebut lah ya. Nah, di Kanada, Max kali ini nggak bergelut sama McLaren, tapi Mercedes. Akhirnya dia berhasil kembali ke podium, dan setelah dua McLaren cekcokan, kita semua mengira bahwa kebangkitan Max akan mulai di sini nih, akan terjadi mulai dari Kanada. Nggak tahu aja kalau ternyata dua balapan berikutnya malah lebih parah. Pertama di Austria, unlucky aja nggak bisa cetak lap time di akhir-akhir qualifying yang membuatnya start dari posisi ke-7. Dan saat start, naik beberapa posisi sebelum akhirnya kena panah sama Silver Arrow Kimi di turn 3, yang membuat kedua pembalap tuh DNF. Coba bayangin kalau itu George ya, udah langsung booking WrestleMania Part 2 tuh kayaknya. Mengerikan. Tapi kali ini dia kena seruduk sama fresh graduate SMA yang pastinya mengingatkannya sama dirinya yang dulu ya, yang benar-benar rusuh banget lah balapannya. Ini pun juga baru sekali doang tuh gue liat Kimi rusuh banget balapannya. Makanya dia soft spoken banget sama Kimi. Oh iya, itu dia masih muda, wajar dapat kesalahan seperti itu. Ya emang bener sih, tapi gue tuh masih lucu aja kalau bayangin tuh misalnya George gitu yang nyeruduk dia. Asem sih kata gue ya. Nah, DNF ini bisa dibilang membuat chance title fight dia semakin kesini semakin padam. Apalagi dua McLaren seperti biasa finish 1-2 di balapan itu. Nah, kemarin di British Grand Prix, gacor juga dia mengeluarkan mode aliennya dan cetak pole keempatnya musim ini. Nah, saat start di kondisi cuaca gado-gado, cukup oke lah dia mampu mempertahankan lead-nya, walaupun tidak berjalan lama setelah diselip sama Oscar. Lalu buat kesalahan di Maggots and Beckett ketika hujan sudah mulai turun, disalip sama Lando dan sedikit hoki juga lompatin dia di pit stop karena Lando slow stop. Tapi tibalah momen dimana saat safety car ketiga atau keempat tuh kemarin lupa gue saking banyak safety car-nya, dia sempat hilang fokus saat Oscar tuh ngerem tiba-tiba saat safety car tuh udah ending dan sudah menjadi de facto leadernya ya si Oscar ya. Nah, tiba-tiba setelah udah green flag, Oscar sudah melaju, malah spin dia di Valley. Nah, ini ya bener-bener jarang banget kita lihat dari Max ya, membuat kesalahan sana-sini dan ini cukup fatal juga. Bener-bener bukan Max Verstappen banget dah pokoknya. Akhirnya dia turun ke posisi ke-10, susah nyalip juga, tapi ketika kondisi sudah mulai membaik dan ganti ke slick ya, dia mampu naik ke posisi ke-5. Tapi setelah Imola, Max tuh hanya meraih satu podium dan sudah tertinggal lumayan jauh dari dua McLaren. Nah, kalian bakal bilang nih, tapi bang, kalau udah berbicara Max Verstappen, pasti masih bisa lah dan yakin pada musim kedua bakal ada kejutan. Apalagi dari Max ya kan? Ingat, kita nggak boleh meremehkan Max Verstappen bang.
Iya betul, emang gue sih nggak pernah meremehkan Max Verstappen ya, nggak pernah gue. Dan gue selalu percaya dia tuh masih bisa tampil maksimal kayak 2 musim sebelumnya kalau mobilnya bagus. Cuman, ngomong soal mobil, inget juga, mobil dia tuh sekarang udah lontong kali jika dibandingkan sama McLaren. Seperti kata Saipul 2019, lu nggak bisa melawan 2 orang yang lagi peak-peaknya di mobil yang bener lagi peak-peaknya secara sendiri, meskipun lu juga lagi di peak-peaknya, dan mobil lu juga, bukan peak lagi sih, itu udah lontong banget ya kan. Dan dengan sisa 12 balapan lagi, Max gak hanya berharap mobil itu bisa diupdate sekencang McLaren, tapi berharap salah satu atau bahkan dua-duanya ya, dua-dua dari McLaren itu saling cekcokan kayak di Kanada kemarin, setidaknya 2-3 kali lah untuk bisa kembali ke title fight ini. Tapi sekarang, gua kalau jadi Max, mending fokus sama rival terdekatnya sekarang, yaitu George Russell. Nah ini juga untung banget nih, George kemarin gak meraih hasil baik juga di Inggris. Jadi walaupun Max tuh amsyong banget kemarin, George lebih parah lagi, dan Max mampu extend poinnya justru jadi 18 poin. Nah ngomong soal George, gue rasa battle untuk posisi ketiga standing sini akan lebih dari sekedar top 3 standing sih. Karena gue rasa ini bisa menjadi penentuan nasib kedua pembalap untuk 2026 nanti. Tentu saja dengan rumor Max ke Mercedes tuh di weekend ini yang semakin kuat, gue rasa dalam beberapa bulan ke depan, hal ini bakal jadi sepanas title fight 2 McLaren juga. Jadi menurut gue, apakah semuanya sudah berakhir untuk Max Verstappen di title fight musim ini? Menurut gue masih bisa, tapi susah lah. Kalau McLaren terus konsisten seperti ini, finish ya kan, finish aja lah. Dan Max menang terus aja, gue rasa bakal tetap susah juga. Apalagi kalau McLaren tuh finishnya juga cuma 1-2 posisi di belakang Max. Ditambah, nggak menjamin juga mobil Red Bull itu berkembang di paruh musim kedua nanti. Malah gue punya feeling nih ya, feeling jelek juga nih, itu malah bakal terus mundur. Jadi ya intinya, masih bisa, cuman sulit, bukan impossible. Karena ingat kata My Stupid Boss ya, Possible we do. Miracle? We try. tapi lebih baik Max fokusin soal George dan Mercedes-nya untuk posisi ketiga di standing situ. Karena siapa tahu, dengan dia finish di posisi ketiga, dia bisa, oh iya, nih, gue pakai mobil lontong aja bisa finish di depan mobil lu yang lebih bagus dikit lah ya. Dan ya, makanya kasih gue seat itu. Ya, semacam itulah ya. Dan siapa tahu nih ya guys ya, Ferrari itu juga nanti bisa perlahan comeback untuk saling battle royale untuk posisi ketiga itu. Dan oke, ini gue juga sekalian bahas rumor Max ke Mercedes juga ya. Soalnya gini guys, gue tuh udah bahas ini dari tahun lalu, dan gue tahu banyak rekan-rekan yang bilang, ayo bang, bahas Max ke Mercedes bang, bahas rumor Max ke Mercedes. Gini guys, kalau cuma sebatas rumor, ya sama aja gue recycle konten-konten gue sebelumnya yang udah pernah gue bahas tuh rumor itu ya. Dan jujur aja, gue males bahasnya lagi cuy. Sampai sudah mendekati ke done deal, barulah situ gue bakal bahas tuh. Karena ini saat ini kan kayak baru terbuka doang untuk pembicaraan ya, dan belum ada pembicaraan soal kontrak dan lain-lain. Dan jujur aja itu udah dari tahun lalu stepnya kayak gitu-gitu aja. Sepertinya tahun ini akan menjadi terakhir kalinya dalam beberapa waktu kita melihat nomor 1 di Red Bull itu. Entahlah apakah itu akan pindah ke salah satu McLaren, atau bisa aja stay sama Max tapi dibawa ke Mercedes ya kan, siapa tahu. Atau malah menghilang karena nanti juara dunianya nggak ada yang mau pilih nomor 1. Cuman gue mau nanya nih ke kalian semua nih, khususnya ke fans Max nih. Kalian sebenarnya kangen gak sih sama nomor 33? Jujur nih, nanya gue. Karena gue walaupun bukan fans Max ya, kangen aja gitu sama nomor 33 itu. Bukan karena gue pengen banget dia nggak Jordan, akhirnya dia harus pakai nomor 33 lagi. Bukan. Cuman gue kangen aja gitu, nggak tahu kenapa. Apalagi kan dulu udah kebiasa banget tuh lihat dia pakai nomor 33 di Red Bull. Sekarang udah kebiasa lihat dia pakai nomor 1. Jadi sekarang kangen itu di nomor 33-nya. Emang bener kata orang-orang ya, kalau kalian nggak bakal merasakan betapa kangennya kalian sama suatu hal sampai hal tersebut tuh udah nggak ada dalam beberapa tahun atau mungkin selamanya gitu. Dan ya gue ngerasa hal ini sedikit di konteks Max Verstappen 33 ini. I'm here to tell you right now, we don't care. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Duh, udah lelah coy. Dan ini hujan juga ya. Enak nih masak Indomie kayaknya ya. Ya wes lah, seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.